Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nadif atau Zaki dengan NIM 23111020007. Lalu ada Maulana Gani Rolanda dengan NIM 23111020012. Lalu ada Riko Ade Pratama dengan NIM 23111021138. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu tentang distribusi normal. Oke, di sini kami langsung saja lanjut ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang bersifat acak namun memiliki pola tertentu yang dapat dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas. Salah satu distribusi yang paling umum digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam statistik dan analisis data, adalah distribusi normal. Distribusi ini dikenal karena bentuk kurvanya yang simetris atau menyerupai lonceng bell curve dan kemampuannya mempresentasikan berbagai fenomena alam maupun sosial secara realistis. Lalu distribusi normal digunakan untuk memodelkan data yang cenderung terpusat di sekitar nilai rata-rata dengan probabilitas kejadian menurun secara bertahap sering menjauhnya nilai dari pusat distribusi. Karakter ini membuat distribusi normal sangat relevan dalam banyak situasi seperti tinggi badan, hasil ujian, hingga waktu penyelesaian tugas. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini bagaimana memodelkan fenomena nyata menggunakan distribusi normal, bagaimana menentukan perubahan acak dan parameter distribusi normal dari setiap studi kasus, lalu bagaimana menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan distribusi normal, lalu bagaimana menghitung dan menginterpretasikan nilai ekspektasi atau min dan variansi dari perubahan acak yang mengikuti distribusi normal. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan distribusi normal dalam berbagai konteks permasalahan nyata, menentukan perubahan acak serta parameter dari tiap studi kasus yang dianalisis, lalu menghitung peluang kejadian menggunakan distribusi normal berdasarkan data kontekstual, dan yang terakhir menghitung dan menginterpretasikan nilai min dan variansi untuk memahami sebaran dan kecenderungan data dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan untuk pembahasannya sendiri, untuk studi kasus satu, yaitu tentang nilai ujian mahasiswa. Untuk permasalahannya sendiri, dalam suatu kelas nilai ujian akhir mata kuliah teori peluang menunjukkan pola distribusi normal. Diketahui bahwa rata-rata nilai mahasiswa adalah 75 dengan simpangan baku itu 10. Dosen ingin mengetahui bahwa peluang seorang mahasiswa memperoleh nilai antara 70 hingga 85. Untuk B, ubah acaknya, yaitu saya gunakan X, yaitu sebagai nilai ujian akhir mahasiswa. Dan untuk parameternya sendiri itu rata-ratanya 75, simpangan bakunya itu 10, distribusi X mengikuti N dengan rata-rata 75 dan variansinya itu 100 atau 10 pangkat 2. Nah, untuk nilai mahasiswa itu yang D, itu seperti tadi ya, X mengikuti N yaitu dengan rata-ratanya 75 dan variansinya 100. Nah, ini kita itu harus mengubah dia ke Z-score terlebih dahulu dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu atau rata-ratanya dan per simpangan baku gitu. Nah, di sini karena X-nya ada dua ya, yaitu 70 dan 85, maka di sini saya gunakan dua Z ya, Z1 dan Z2. Yaitu untuk Z1-nya untuk X sama dengan 70 dengan hasil min 0,5, lalu Z2 dengan X-nya 85, itu hasilnya itu 1. Nah, setelah ketemu semuanya itu dari tabel distribusi normal standar, maka kita ambil di sini. Untuk Z kurang dari sama dengan 1 itu kita mendapatkan nilai 0,8413 dan untuk Z kurang dari min 0,5 itu mendapatkan nilai 0,3085. Lalu maka ya P untuk nilai X-nya itu yang berada di antara 70 hingga 85 tadi sesuai studi kasus, itu caranya tuh tinggal dikurangi aja 0,8413 dikurangin 0,3085 dan ketemunya itu 0,5328. Jadi peluang bahwa seorang mahasiswa memperoleh nilai antara 70 hingga 85 adalah sebesar 0,5328 atau sekitar 53,28%. Dan untuk E-nya, nilai min dan variansi perubahan acak, minnya itu seperti tadi, 75, dan variansinya yaitu simpangan baku dikuadratkan, yaitu 100. Seperti itu. Baik, untuk studi kasus 2 mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada studi kasus 2,
yaitu tingkat kolesterol pada remaja pria. Permasalahannya adalah tingkat kolesterol pada remaja pria diketahui mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 180 mg per dl dan simpangan baku sebesar 30 mg per dl. Dalam konteks kesehatan, tingkat kolesterol yang melebihi 200 mg per dl dianggap cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan analisis peluang, probali- probabilitas untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan bahwa seorang remaja pria secara acak memiliki tingkat kolesterol lebih dari 200 mg per dl. Ada B, Puebacak X menyatakan tingkat kolesterol remaja pria dengan asumsi X mendekati N, mu, mu dan sigma kuadrat. Dan parameternya rata-rata 180 mg per dl, simpangan baku 30 mg per dl, variasi 30 kuadrat sama dengan 900. Ada distribusi X me- mengikuti N, ya, 180 dan 900. Selanjutnya ada nilai peluang peristiwa, yaitu peluang X lebih besar 200 dan Z-nya sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 200 dikurangi 180 dibagi 30 sama dengan 20 dibagi 30 sama dengan 2 dibagi 3, yaitu mendekati 0,67. Dari tabel distribusi normal standar, peluang Z lebih besar 0,67 sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,67, yaitu mendekati 1 dikurangi 0,7486 sama dengan 0,2514. Jadi, peluang bahwa seorang remaja pria memiliki kolesterol lebih dari 200 mg per dl adalah sekitar 0,2514 atau 25,14%. Selanjutnya, nilai mean dan variasi boba acak. Meannya sama dengan 180, variasi boba acaknya sama dengan 900. Untuk studi kasus ketiga, yaitu waktu tempuh pegawai ke kantor. Permasalahannya di sini adalah sebuah perusahaan melakukan survei terhadap waktu tempuh pegawai dari rumah ke kantor. Hasil survei menunjukkan bahwa waktu tempuh tersebut mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 40 menit dan simpangan baku 8 menit. Manajer ingin mengetahui peluang bahwa seorang pegawai memerlukan waktu antara 35 menit hingga 50 menit untuk sampai ke kantor. Untuk pengubah acaknya, misalkan X adalah waktu tempuh pegawai dari rumah ke kantor dalam satuan menit. Karena waktu tempuh ini mengikuti distribusi normal, maka kita tulis X mengikuti N mu sigma pangkat 2. Dan parameternya adalah rata-rata 40 menit, simpangan bakunya 8 menit, sehingga variasi sigma pangkat 2 yaitu 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi X mengikuti N 40,64. Di sini kita ingin menghitung peluang X di antara 35 dan 50, yaitu peluang waktu tempuh pegawai berada antara 35 dan 50 menit. Langkah pertama kita ubah batas waktu 35 dan 50 menit menjadi skor Z. Skor Z ini menunjukkan posisi waktu tersebut relatif terhadap rata-rata dalam suatu simpangan baku. Untuk 35 menit, Z-nya adalah 35 dikurangi 40 dibagi 8. Hasilnya minus 0,625, ini berarti 35 menit adalah 0,625 simpangan baku di bawah rata-rata. Untuk 50 menit, Z-nya adalah 50 dikurang 40 dibagi 8. Hasilnya 1,25. Artinya 50 menit berada 1,25 simpangan baku di atas rata-rata. Dari tabel distribusi normal standar, peluang Z kurang dari atau sama dengan 1,25 adalah 0,8944, sedangkan peluang Z kurang dari atau sama dengan 0,625 adalah 0,2660. Jadi peluang pegawai tiba dalam waktu antara 35 dan 50 menit adalah selisih kedua peluang tadi, yaitu
0,8944 dikurangi 0,2660 ya, yang sama dengan 0,6284 atau 62,84%. Kesimpulannya, sekitar 63% pegawai akan sampai ke kantor dalam waktu di antara 35 sampai 50 menit. Sekian dari saya. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 3 studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi normal merupakan salah satu model probabilitas yang sangat berguna untuk merepresentasikan berbagai fenomena dalam kehidupan nyata yang memiliki pola terpusat dan simetris. Distribusi ini mampu memberikan gambaran tentang kecenderungan nilai-nilai data, serta memungkinkan perhitungan peluang untuk kejadian-kejadian tertentu berdasarkan rata-rata dan simpangan bakunya. Melalui penerapan distribusi normal pada kasus nilai ujian mahasiswa, tinggi badan, dan waktu penyelesaian tugas, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan penerapan distribusi normal dalam konteks nyata. Kemudian pada bagian saran, untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat dan relevan, disarankan agar data yang digunakan dalam penerapan distribusi normal berasal dari pengamatan atau eksperimen nyata yang valid dan cukup besar jumlahnya. Selain itu, penting juga memahami asumsi-asumsi yang mendasari distribusi normal, seperti data harus bersifat kontinu dan memiliki penyebaran yang mendekati bentuk lonceng dalam kurung bell curve, agar penerapannya tepat dan bermanfaat dalam analisa statistik. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.